mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Dengan tetap berdiri, mari kita puji Tuhan. Kita angkat suara kita, kita nyanyi dan puji nama Dia. Let's lift all our voice and sing nyanyi bagi Dia. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan setiap hari. Thank you Lord for your loving kindness in our life every day. Tiap hari kami bisa datang kapan saja untuk bertemu denganmu. You made it so easy for us to talk to you. You are so accessible because of your grace and love for us. Namamu indah ya Tuhan, karena namamu penuh kuasa dan penuh otoritas untuk segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Your name is beautiful, O Lord, because it has power in it and you have authority in our life. Terima kasih Tuhan, karena Kau selalu siap mendengar doa kami. Thank you Lord, because you are so ready to listen to our prayer. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan hari yang melayani hari ini. Urapilah hamba-Mu Pastor Paul dan juga ya saya yang melayani di Sunday School dan semua Sunday School teacher di youth. Lord, please bless Pastor Paul and Yesaya and also all the Sunday School teachers. In Jesus' name we pray. Amen. You may say. Silakan duduk. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Roma 8:38 sampai 39. Roma 8:38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa
bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. It's a beautiful verse ya. Kita tidak pernah sendiri lagi. That's the point that I got. We are never alone. Mari kita nyanyi how wonderful He is and how His love keep us singing. Wonderful.
kita buka Alkitab kita dan membaca berita pengampunan yang diambil dari Yesaya 43:25. Let's listen to God's message of forgiveness taken from Isaiah 43:25. Akulah dia yang menghapus dosa, pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan sungguh baik, sangat baik. Mari kita nyanyikan Beautiful Savior. Katakan Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior.
to the presence of our Jesus, Lord, to confess our sins and bring our petitions. Marilah kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Selamat pagi dan terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang dan menyembah-Mu. Heavenly Father, good morning. And thank you for this new day that you have given us for us to come and to worship you. Kami berterima kasih Tuhan menjaga kami, Tuhan memenuhi kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan apapun. We give you thanks, Father, because you have always protected us and you have always provided for us that to this day we lack nothing. Bapa dalam surga, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We know what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. So we pray, please forgive us and wash us clean with your blood. Biarlah di hari mendatang kami lebih taat untuk mengikuti kehendak-Mu. So we pray, may in the days to come, may we be more obedient to you. May we follow your will. Bapa, kami pun datang kepadamu, mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also come before you, Father, to pray for our sisters and brothers who are sick. Bapa, kami mengingat Pak Robert yang sedang sakit. Kami memohon jamahlah supaya Pak Robert sembuh kembali. Heavenly Father, we pray for our brother Pak Robert. He is sick. May you touch and heal him. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat saudari Andri, biarlah Tuhan terus kuatkan dan mampukan dia untuk kembali bisa berjalan. We also pray for Andri. May you continue, Father, to touch and to heal her and enable her to walk again.
Kami berdoa pula buat Om Peter Subadia, biarlah Engkau jamah, Engkau kuatkan sehingga beliau pun bisa kembali berjalan. We pray for Om Peter Subadia that you will touch him and then make him able, Lord, to walk again. Kami berdoa buat Tante Elvir, biarlah Engkau juga terus mengaruniakan kesehatan dan kesembuhan, biarlah dia boleh bebas dari sakit. We pray for Tante Elvir, may you also touch and heal her, that she'll be free from pain, dan kembali Tante bisa berjalan dengan leluasa. One day we pray Tante Elvir can walk again freely. Kami berdoa pula Bapa buat Saudari Stephanie dan Mira, biarlah Engkau terus kuatkan tubuh mereka dan sembuhkan mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira, may you continue to touch and to heal them. Kami berdoa buat Saudari Herwi dan Anyau, biarlah Tuhan juga jamah mereka, sembuhkan mereka. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau, may you touch and heal them, Father. Kami terus berdoa juga bagi Tony Moniaga, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia. We pray for our brother Tony Moniaga that you will touch and heal him, Father. Kami mengingat juga saudari kami Benita yang dirawat sekarang di rehab. Kami memohon teruslah Tuhan kuatkan tubuhnya sehingga makin hari makin sehat, dan Kau bersihkan tubuhnya dari segala sakit penyakit. We remember our sister Benita, Lord, who is now undergoing treatment in the rehab center. We pray that you will strengthen her, that she will be strong enough to go home. We pray for healing upon her body, that you will just wash her body, Lord, cleanse her body, that she will be completely healed. Bapak, kami berdoa juga buat Om Arthur, Pak Gustaf, biarlah tangan-Mu juga terus menguatkan mereka menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur and Pak Gustaf who have to undergo treatment week after week. May you enable them, strengthen them to go through this treatment, Father. Bapak, kami juga mengingat Om Hain, Tante Tina di Jakarta. Biarlah Tuhan menjaga mereka, memberikan kepada mereka sentosa dan sukacita selalu. We pray for our brother Om Hain, for Tante Tina who are in Jakarta. May you be with them in a special way. May you grant them joy and peace in their hearts so that they will not be lonely, Father. Kami juga berdoa buat Om Arif, buat Tante Betsy, buat Pak Samuel dan Ibu Leli yang akan kembali ke Indonesia minggu ini. Biarlah Engkau menjaga mereka dalam perjalanan. Biarlah mereka tiba di Indonesia dengan selamat, dalam tubuh yang sehat. We also want to commit, Father, Om Arif, Tante Betsy, Pak Samuel, and Ibu Leli will be flying back to Indonesia this week. May you be with them along the way. May you protect them, and may you bring them home to Indonesia safely again. Dan kami juga terus berdoa bagi keluarga Joyce yang baru ditinggal oleh mama tersayang. Biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga besar Joyce. We pray, Father, for the family of Joyce Ling. They just lost their beloved mother, so we pray may you give them comfort during this difficult time. Terima kasih Bapak, Kau mendengarkan doa-doa kami. Thank you for hearing our prayers. Bapak, kami juga berdoa buat Pastor Steve yang hari ini tidak bisa hadir karena cedera punggungnya. Biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkannya. We pray for our brother Pastor Steve, Lord, who cannot be here today. He hurt his back. May you touch and heal him, Father. Dan tak lupa kami juga mengingat kondisi di Ukraina. Biarlah Engkau memberikan kembali perdamaian kepada mereka di sana, sehingga perang ini boleh berakhir. We pray, Father, for peace upon Ukraine. Father in heaven,
May you stop the war somehow. May you reign and rule, Father, in the hearts of those who are at war against one another. Terima kasih, Bapa. Sekarang berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we pray. Amen. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 21. Please turn your Bible to the book of Acts, chapter 21. The book of Acts, chapter 21. Kisah Para Rasul, pasal 21. Kita akan membaca ayat 17 hingga ayat 26. And we are going to read from verse 17 to verse 26. Kisah Para Rasul pasal 21. Kita baca ayat 17 hingga ayat 26. Mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya membaca ayat 17, saudara membaca ayat 18, begitu seterusnya. I will read verse 17 and you will respond by reading verse 18 and so forth. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua mengaku Tuhan Yesus. Verse 19, Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, ini orang Yahudi telah menjadi saya, mereka sama lagi memuliakan Allah." Verse 21, tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan menyatakan bahwa engkau telah datang kemari. Verse 23, sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pemanggilan diri bersama-sama dengan mereka, dan lakukan bagian mereka, sehingga mereka dapat menentukan kata mereka. Maka semua orang akan tahu bahwa segala hal yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau telah mengadakan Taurat. Verse 25, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. 26 together. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan dia mentakbirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitakan bila mana pentakbiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah sewaktu hidup mengejutkan kita. The theme of today's message is when life surprises us. Saudara, hidup ini penuh dengan kejutan. Life is full of surprises. Sewaktu kita berpikir bahwa semua berjalan baik, sesuatu yang buruk terjadi. When we think that things are going well, something bad happens. Sewaktu kita berpikir, nah sekaranglah waktunya saya relax dan santai menikmati hidup, ada sesuatu terjadi yang membuat kita kembali harus bergumul. When we think it's now time to sit back and enjoy life, something else happens that forces us to struggle once again. Nah, jadi apakah yang dapat kita lakukan sewaktu hidup mengejutkan kita? So, what
do we do when life surprises us? Dalam ayat ini kita akan belajar apa yang dapat kita lakukan sewaktu hidup mengejutkan kita. In this passage we will learn what we can do when life surprises us. Saudara, akhirnya Paulus tiba di Yerusalem di mana dia disambut oleh saudara-saudara seiman. Paul finally arrives in Jerusalem where he is warmly welcomed by brothers in the Lord. Ini adalah sebuah perjumpaan yang hangat dan semua berjalan dengan baik. It is a nice reunion and everything is going well so far. Hari berikutnya dia dan rekan-rekannya pergi menemui Yakobus. Bukan Yakobus murid Yesus karena dia sudah dibunuh oleh Herodes, tapi Yakobus saudara Yesus. The next day, he and his companions go to see James, not one of the apostles because that James has been killed by King Herod, but James, the brother of our Lord Jesus. Nah, dalam pertemuan itu, Paulus melaporkan apa yang Allah telah lakukan di antara orang-orang bukan Yahudi melalui pelayanannya. In the meeting, Paul reports what God has done among the Gentiles through his ministry. Sewaktu Yakobus dan para penatua mendengar laporan Paulus, mereka memuji Tuhan. When James and all the elders hear Paul's report, they give praise to the Lord. Semua berjalan baik, saudara-saudara, sampai titik ini. Malangnya semua akan berubah. Everything is good till this point. But unfortunately, that is about to change. Saudara, Yakobus dan para penatua menyampaikan berita yang tidak enak kepada Paulus. James and the elders break unpleasant news to Paul. Mereka berkata kepada Paulus bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya pada Yesus dan mereka dengan setia tetap menjalankan hukum Musa. They tell him there are now thousands of Jews who have turned to Jesus, but they continue to observe the law of Moses. Bukankah ya mereka ini semuanya dibesarkan dalam adat istiadat, tradisi agama Yahudi. After all, they had been reared in this religious tradition, Judaism, all their lives. Nah, saudara, orang-orang percaya yang berkebangsaan Yahudi ini entah mengapa mendengar berita burung bahwa Paulus itu telah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel untuk tidak lagi menjalankan hukum Musa. And these Jewish believers have somehow heard that Paul has been teaching all the Jews who live among the Gentiles to turn away from the law of Moses. Nah, mereka tidak suka apa yang mereka dengar. And they don't like what they have been hearing. Nah, sekarang Paulus ada di Yerusalem. Sudah tentu orang-orang Yahudi ini akan datang dan mengkonfrontasi Paulus. Now Paul is in Jerusalem. These Jewish believers will certainly come and confront Paul. Singkat kata, saudara, konflik sudah membayang. Ya, konflik is looming. Sebagai pemimpin, Yakobus tidak mau melihat adanya konflik di tengah mereka. As a leader, James does not want conflict to break out. Dia ingin supaya gereja tetap bersatu. He wants to keep the church united. Jadi dia mengusulkan kepada Paulus untuk berbagian di dalam ritual pentahiran bersama dengan 4 orang percaya dari kebangsaan Yahudi. So he suggests that Paul join in the purification ritual of 4 Jewish believers. Nah, saudara, ritual pentahiran ini berawal atau dimulai pada masa Musa. You see, this ritual dates to the time of Moses. Biasanya, saudara, orang itu akan bernasar, berjanji. Nah, selama masa itu, misalnya mereka sakit, mereka berdoa minta Tuhan menyembuhkan. Mereka akan mengkhususkan diri bagi Tuhan. So, after one makes a vow, one will complete a time of separation to the Lord. Misalnya dalam masa itu mereka tidak boleh
meminum anggur, dan mereka tidak boleh mencukur rambutnya. Usually during that time they are not to drink wine and they are to grow their hair, because they are giving themselves to the Lord during that time. Nah, setelah selesai waktu itu mereka akan ke bait Allah dan menjalani ritual pentahiran. After they completed, then they go to the temple and they undergo what they call the purification ritual. Nah, Yakobus menjelaskan, dengan cara ini orang Yahudi akan tahu bahwa apa yang mereka telah dengar selama ini tentang Paulus tidak benar. James explains, by doing this, all the Jews will know that what they have heard about Paul is not true. Paulus tidak pernah menolak hukum Musa dan adat istiadat orang Yahudi. Paul never rejects Mosaic law and tradition. Bahkan dia tetap menjalankan hukum Musa. In fact, he still observed it. Nah, kita yang bijaksana dan Paulus langsung setuju. Berarti konflik bisa dihindari. A wise idea, and Paul readily agrees to do it. One potential conflict is averted. Hari esoknya Paulus dan keempat orang ini menjalani ritual pentahiran di bait Allah. The next day Paul and this man undergo the purification at the temple. Mari kita berhenti sejenak dan kita akan memetik beberapa pelajaran. Let us now pause and learn several lessons. Pertama, saudara, sewaktu hidup mengejutkan kita, jangan coba untuk mengendalikannya. Biarkan saja berjalan apa adanya. Atau istilah sekarangnya, biarkan mengalir. The first is when life surprises us, do not try to control it. Instead, just let it flow. Karena sudah tentu Paulus berharap dia akan mendapatkan pengertian dan dukungan dari sesama orang percaya. Paul naturally expects support and understanding from his Christian brethren. Dia bisa mengerti orang-orang Yahudi yang belum percaya pada Yesus tidak menyukainya. Of course, he could understand why the Jews who were not Christians did not like him. Tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Tapi kok mereka bisa berkesimpulan seperti itu tentang dirinya? But we're talking about his Christian brethren, his fellow Jews. But now they said what they said about Paul. Jadi benar-benar saudara, dia itu kaget, ya. So we can say that he was surprised. The last thing he expects is the resistance from them. Ya. Nah, saudara, yang mungkin lebih melukai hatinya dan mengecewakannya adalah tidak seorang pun di antara mereka bertanya kepadanya sebetulnya apa sih yang terjadi. And what perhaps hurts or at least disappoints him the most is that none of them bothers to find out what has really happened. Mereka dengar kabar burung, tapi langsung percaya pada berita yang tidak benar ini. They heard rumors and right away believed in this unfounded report. Mungkin kita pernah mengalami hal yang serupa. Perhaps we have had the same or similar experiences. Orang langsung menuduh kita tanpa mengecek dengan kita. Perhaps somebody has accused us of something and never bothered to even ask us. Nah, saudara, singkat kata, mereka ini membuat kesimpulan, kemudian menghakiminya tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk memberi penjelasan. Simply put, they made assumption about him and judge him without giving him the opportunity to explain himself. Saudara, kalau ini dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal dan jauh dari kita, mungkin kita masih bisa terima dan biarkan. If this were done by somebody or some people who are not close to us, perhaps we could just let it go. Tapi kalau ini dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya kenal kita dan mengerti kita,
Ini benar-benar melukai hati kita. But if this were done by people whom knew us well and supposed to understand us best, this really hurts. Namun saudara, kita lihat Paulus tidak melawan. Dia menyetujui usulan yang dilontarkan oleh Yakobus. Nevertheless, Paul does not fight it. He agrees with the suggestion made by James. Dia berkata, oke, dia akan ikuti upacara pentahiran ini untuk menunjukkan kepada saudara-saudara Yahudinya bahwa dia tetap menjalankan hukum Taurat atau hukum Musa. He goes along with the plan to participate in this purification ritual to show to his Jewish brethren that he still honors Mosaic law. Singkat kata, saudara, Paulus membiarkan kejutan ini untuk mengalir. Dia tidak berusaha menyetopnya atau mengendalikannya. Paul just lets this surprise flow. Neither does he try to stop it nor control it. Saudara, hidup penuh kejutan. Apa yang tidak kita harapkan dapat terjadi kapan saja. Life is full of surprises. What we least expect can happen at any time. Nah, itu sebab saudara, ada orang yang akhirnya mencoba menguasai segalanya untuk memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. So some of us resort to controlling everything to ensure that life will go on as expected. Kita tidak mau mengambil risiko, kita pokoknya menjalani jalan dan cara yang sama terus-menerus setiap hari. We avoid taking risk and always follow the paths or ways that we are used to. Kita tidak biarkan orang di sekitar kita sedikit saja menyimpang. We do not let people around us deviate from our ways and plans. Kita memastikan mereka juga ikuti jalan kita, cara kita. We make sure that they too follow our ways. Nah, sewaktu sesuatu yang tak diharapkan terjadi, biasanya kita langsung berusaha memadamkan api dan membereskan masalah sesegera mungkin. When something unexpected happens, we usually do our best to put out the fire and fix the problem as quickly as possible. Tapi pada akhirnya kita capek, frustrasi, karena kita kok temukan kita tidak bisa mengatasinya sesuai keinginan kita. But in the end we get tired and frustrated because we cannot manage it as well as we would like to. Kita mungkin bisa depresi, disilusi, karena kita merasa juga kok Tuhan mengecewakan kita. We might even become depressed and disillusioned with God for failing us. Sebaliknya, saudara, ada orang-orang yang menjalani hidup sembarangan. Some of us resort to living carelessly. Kita mungkin berkata, buat apa? Bikin-bikin rencana. Kita tidak tahu kok akan seperti apa nantinya. We say, why should we bother making plans? After all, we cannot even control the outcome. Nah, kita yang memilih jalan ini biasanya akan mengarungi hidup seperti perahu tanpa layar, terombang-ambing tanpa tujuan. We who choose this path normally end up going through life like a ship without a sail, aimlessly. Dan kita yang pokoknya hidupnya sesuailah dengan arah angin tiup kita kemana, pada akhirnya menjalani hidup yang tabrak sini, tabrak sana. We who live wherever the wind of life blows us to tend to lead a reckless life. Dan sayangnya di tengah jalan kita akan melukai orang lain dan menimbulkan kehancuran dalam hidup orang.
Unfortunately, along the way, we hurt people and cause irreparable damage in their lives. Ya bisa aja kita ini hidupnya tidak ada kepusingan, betul. Tapi sebetulnya kita ini sedang hidup tak bertanggung jawab. We might be careful, but the truth is we are being irresponsible. Saudara, Paulus membuat rencana. Dia tidak berlayar tanpa arah. Paul makes plan. He does not just sail without direction. Dia tahu kemana dia harus pergi. Dan dia berdoa memohon tuntunan Tuhan. He knows where he wants to go. And he prays for direction from the Lord. Namun dia fleksibel. However, he is flexible. Suatu Tuhan memintanya untuk berubah arah, dia ikuti. Whenever the Lord redirects his path, he follows. Dan manakala hal-hal yang tak terjadi, tak diharapkan terjadi, dia tidak melawannya, dia biarkan. And whenever the unexpected happens, he does not fight it, he lets it flow. Dia tahu Tuhanlah yang berkuasa. He knows who is in charge, God. Bertahun-tahun yang lalu saya berjumpa dengan seseorang yang pernah bersekolah di Amerika, kemudian pulang dan melayani Tuhan. Years ago, I met somebody who had gone to the US to study and then upon completion returned to Indonesia for ministry. Tidak terlalu lama setelah dia kembali, dia terkena serangan stroke. Not too long after he returned, he suffered a stroke. Saudara, di tengah-tengah sukacitanya melayani Tuhan, tiba-tiba dia harus terbaring di ranjang. You see, in the middle of his joy of serving God, suddenly now he ends up in bed. Waktu saya menengoknya di rumah sakit, tubuhnya setengah tidak bisa digunakan, bicara pun tidak bisa jelas terdengar karena masih cadel. When I visited him in the hospital, half of his body was paralyzed and he could not even speak that well. Saudara, tapi puji Tuhan, setelah terapi dia sembuh loh saudara. Jadi beberapa tahun kemudian dia bisa kembali berjalan, bisa melayani Tuhan. But thank God, after a few years of therapy, he finally recovered. He could stand up, he can walk again, he could serve the Lord. Dan saya masih ingat, saya tanya dia, bagaimana tuh caranya? Bapak kok bisa menjalani semua ini? I remember asking him this question, how did you do it? How did you do it? Dan dia berkata, saya hanya satu, terima saja. Jangan lawan. Makin lawan, makin berat. Terima saja. Lebih mudah kita menjalaninya. He said this, don't fight it. The more you fight it, the more tired you'll become, and then you will go nowhere anyway. So just give it. Just let it flow. Accept it. When you accept it, it'll be easier to go through it. Saudara, jadi ini yang pertama kita belajar. Sewaktu hidup mengejutkan kita, biarkan. Ikut saja. Jangan lawan. So here's the first lesson we learn. When life surprises us, don't fight it. Just let it flow. Saudara, ingat ya, bahwa kita ini tetap mesti membuat rencana. Kita mesti tahu apa yang baik dan apa yang kita mau lakukan. We too must make plans. We should know what is good and what we want to do. Dan kita mesti berdoa memohon kehendak Tuhan dan berkat Tuhan. And we ought to pray asking for God's will and God's blessings. Namun kita mesti fleksibel. Nonetheless, we should be flexible. Sewaktu hidup mengejutkan kita, biarkan. Mengalir, jangan melawannya. When life surprises us, let it flow, do not fight it. Karena melawannya makin memperburuk.
You see, fighting it will only make it worse. Dan selalu ingat ini, saudara. Tuhan berada di dalam kejutan-kejutan ini. Always remember that God is in these surprises. Saudara, Tuhan tidak berada di luar kejutan-kejutan ini. Dia berada di dalam kejutan-kejutan ini. God is not outside life surprises. He is in them. Ya, saudara, kejutan hidup adalah dalam rencana Tuhan. You see, life surprises are in God's plan. Tidak selalu kita mengerti mengapa kok rencana ini kok harus mengikut sertakan kejutan-kejutan yang tidak kita sukai ini. Tapi tetap ada dalam rencananya. We do not always understand why they must be in His plan, because we don't like it to be there. We don't want it to be in God's plan for us. But they are in His plan. Jadi jangan lawan, biarkan saja mengalir. So we had better not fight them, instead just let them flow. Mari kita lanjutkan. Sebagai pemimpin, Yakobus mesti mengambil keputusan yang sulit. As a leader, James must make difficult decision. Dia tahu laporan tentang Paulus tidak benar. Tapi dia juga tahu mencoba meyakinkan sesama orang-orang Kristen di sana akan sangat susah. He knows the report about Paul is not true. But he also knows trying to convince his Christian brethren would be a tough sell. Ada begitu banyak, tidak mudah ya mengendalikan apa yang mereka pikirkan dan membujuk mereka untuk tidak mengkonfrontasi Paulus. There are so many of them. It would be impossible to control what they think and to dissuade them from taking action against Paul. Jadi, gagasan agar Paulus ikut upacara pentahiran ini adalah gagasan yang baik. But this idea to have Paul join in this purification ritual is good. Paulus dapat membuktikan dirinya tanpa harus berdebat dengan para orang yang sudah menuduhnya itu. Paul will be able to vindicate himself without having to argue with his accusers. Nah, jadi ini pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's then the second lesson we can learn. Sewaktu hidup mengejutkan kita, Tuhan akan mengejutkan kita pula. When life surprises us, God will also surprise us. Di sini kita lihat Tuhan mengejutkan Paulus dengan cara memberikan gagasan yang baik kepada Yakobus. Here God surprised Paul by giving James a good and wise idea. Saudara, cara Tuhan bekerja berbeda dari cara kita bekerja. The way God works is different from the way we work. Saudara, waktu satu hal terjadi yang tidak kita kehendaki, biasanya kita berusaha membetulkannya. When something goes wrong, what we typically do is we try to fix it, to right the wrong. Tuhan beda, saudara. Yang Tuhan lakukan biasanya adalah bukannya mencoba mereparasi, membetulkan, atau menggiring situasi supaya kembali ke jalan yang semula. Dia ikut. Tapi nanti di perjalanan, dia melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih baik. You see, what God normally does is, instead of trying to fix it, or steer the situation to the original path, He just goes along. But along the way, He will do something else, and something better. Misalnya, saudara, kadang dia menggunakan kejutan hidup, membawa sesuatu yang baru untuk kita. Sometimes He uses life surprise to bring something new to us. Kadang dia memberkati kita dengan berkat yang tak terpikirkan. Sometimes He blesses us with a special blessing. Kadang dia justru mengaruniakan kekuatan ekstra untuk kita bisa menghadapi kejutan hidup itu.
Sometimes He gives us special strength to cope with life's surprise. Kadang Dia menggunakan kejutan hidup untuk menuntun kita ke jalan yang baru. And sometimes He uses life surprise to lead us to a new path in life. Santi dan saya telah diberikan karunia yang besar sekali, yaitu membimbing mantu kami di dalam kelas baptisan. Santi and I have been given the honor by the Lord to conduct a baptism class catechism for our son-in-law. Dan saudara, sebelum kami memulai, istrinya, anak kami, berkata, "Papa, Mama, boleh nggak saya juga ikut kelas katekisasi ini? Sebab saya juga mau belajar lagi tentang Tuhan." And before we began, our daughter, his wife, said to us, "Do you mind if I join your catechism class, baptism class? Because I like to learn again." Nggak usah tanya pun pasti boleh. You don't even have to ask me. I'm so happy to hear that. Nah, jadi saudara, selama berminggu-minggu ini, setiap minggu kami ke sana, kami bisa belajar Alkitab sama-sama, dan mereka berdua begitu eager, senang belajar tentang Tuhan. So the past few weeks, we've been going there every week, have this catechism class. We study the Word of God together. They asked questions, they responded. We were just so happy. Saudara, itu cara Tuhan bekerja. That's how God works. Saudara, Tuhan tidak membawa kami ke titik awal seolah-olah tidak pernah ada kejadian anak kami meninggalkan Tuhan. Tidak loh. God did not bring us back to the point in which nothing bad had happened. No. He let it happen. Yeah, He let it happen. At one point, she turned away from God. Tapi saudara, along the way, over there, God then would do something else. Something better. Ya, kecenderungan kita adalah, oke, masih balik lagi, masih sama lagi seperti dulu. No, nggak usah. Ya, our tendency is to bring it back to its original status. Because to us, this is the only way. This is the only good. If things don't go back to the way it was, that means something is wrong. No. No. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal. Tuhan selalu dapat memunculkan sesuatu yang baru. You see, God never runs out of resources. He can always come up with something else. Something better. Kita percaya ini ya. Please believe this. Mari kita lanjutkan. Bukan saja Paulus disuruh oleh Yakobus untuk ikut ritual pentahiran ini, tapi juga diminta oleh Yakobus menanggung biaya semuanya. Not only does James ask Paul to join in the purification ritual, but he also asked Paul to pay their expenses, the expenses of these 4 men. Kalau Paulus ini sama seperti kita orang Tionghoa, aduh pasti pergumulan berat ini. Kita langsung akan keluarkan kita punya sipwa, hitung. You know, if Paul were Chinese like we are, maybe he would have to struggle with this, you know. He would have to calculate. Saudara, kita mesti mengerti loh, ini bukannya murah. But we must understand that this is nothing cheap. Saudara, di kitab Bilangan pasal 6, 4-15 ya, kita bisa baca itu. Apa tuh yang masih dibawa? According to Numbers 6:14-15, they are to present offerings to the Lord. Pertama adalah domba jantan tanpa cacat untuk korban bakaran. Domba betina 1 tahun tanpa cacat.
kemudian domba jantan lebih dari setahun, untuk juga persembahan dengan korban sajian, korban curahan, dan sebakul roti tidak beragi. Karena kita tidak tahu apakah Paulus harus menyediakan 5 set persembahan ini, atau 1 set buat kelimanya, atau 1 set buat dia, 1 set buat 4. Kita tidak tahu ya. We do not know whether Paul had to come up with 5 sets of offering or just 1 set for the 5 of them. Yang penting adalah kita tahu ini bukan murah. Either way, it was not cheap. Dan ini semua dilakukan untuk menyenangkan hati saudara-saudaranya sesama orang Yahudi. Supaya waktu mereka mendengar apa yang Paulus lakukan, tanpa keraguan mereka akan percaya Paulus itu serius masih menjalankan tradisi Musa. And all this was to appease his Jewish brethren. So they would hear what Paul did and believe beyond any doubt that Paul was serious about observing Mosaic law. Nah, jadi ini pelajaran ketiga dan terakhir yang bisa kita petik. Here's then the third and last lesson we can draw. Sewaktu kita melangkah mundur, Tuhan akan melangkah maju. When we step backward, God will move forward. Saudara, Paulus tidak harus menyetujui ini. Paul did not have to do this. Dia bisa saja berkata kepada Yakobus, oke, saya akan ikut dah upacara pentahiran ini, tapi jangan haruskan saya membiayai ongkos semuanya dong. I will join in the purification ritual. He could have said that to James. But do not make me pay their expenses. Tapi Paulus tidak mengatakan itu. Paul did not say that. Dia ikuti saja saran Yakobus. He went along with James's idea. Memang dia tidak harus melakukannya, tapi lebih baik bila dia lakukan. Yes, he did not have to do that, but it would be better if he did. Karena itu akan menunjukkan kepada orang yang menuduhnya bahwa dia memang bukan saja serius menjalankan hukum Musa, tapi dia juga mau saudara-saudaranya sesama orang Yahudi menjalankan hukum Musa. Maka dia rela membayar ongkosnya, biayanya. It would show his accusers that not only was he serious in observing Mosaic law, but that he also wanted his Jewish brethren to observe Mosaic law. So much so that he was willing to pay for their expenses. Paulus memilih untuk mundur. Karena dia tahu bila dia mundur, Tuhan akan maju. Paul chose to step backward, mengalah. Because he knew when he stepped backward, God would then step forward. Bukan saja Tuhan akan bertindak, membelanya, nama Tuhan pun akan dimuliakan. Not only would God act and defend him, but he would also be glorified. Coba kita dengarkan prinsip kehidupannya di 1 Korintus 9, 20 dan 23. Please listen to his principle of life in 1 Corinthians 9, 20-23. Kepada orang Yahudi, saya menjadi orang Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Kepada yang lemah, saya menjadi lemah untuk memenangkan yang lemah. Saya menjadi segalanya bagi semua orang, supaya dengan segala cara saya boleh menyelamatkan mereka. Dan saya melakukan ini demi Injil, supaya saya boleh berbagian di dalam berkat-Nya. Inilah prinsip hidup Paulus, dan ini juga harus menjadi prinsip hidup kita. That was the principle Paul lived on, and that is the principle we too ought to live on. Tidak adil buat Paulus membayar biaya atau ongkos yang lain-lainnya, tapi kita lihat di sini
Paulus tidak menghitung-hitung uang yang mesti dia keluarkan. It was of course unfair for Paul to pay the expenses of everybody, but you see, he did not take monetary aspect into consideration. Untuk menjaga kesatuan, mencegah perpecahan, dia rela mengalah, rela mundur. To keep the unity and prevent friction in the church, he was willing to give in, to stand backward. Di antara semua tempat dalam hidup yang sering kali Tuhan pakai untuk mengajar kita untuk mundur adalah dalam rumah tangga sendiri. Out of all the places in life in which God often uses to teach us to stand back, it's family, marriage. Saudara, saya masih bergumul dalam hal ini. I continue to struggle with this. Dan saya perhatikan, waktu saya mundur, Tuhan maju dan menang. Hasilnya baik. Nama Tuhan dimuliakan. I know this in my life. When I step backward, God move forward, and God will claim victory. His name will be glorified. Justru waktu saya tidak mau mundur karena saya mau pertahankan diri, mungkin buat saya menang, tapi lebih banyak kerusakan di belakangnya. On the contrary, when I refuse to step back, okay, I might think that I may have won something, but in the end, I cause more damage. And God's name is not glorified. Jadi saya mengajak kita semua belajar mundur, biar Tuhan bisa maju dan menang. So I'm asking you, including myself here, let's step backward so God can move forward and He can win. He will win. Hari ini kita belajar sewaktu hidup mengejutkan kita. Pertama, jangan melawan. Biarkanlah mengalir. Today we have learned that when life surprises us, firstly, do not fight it. Instead, just let it flow. Kedua, kita belajar waktu menghadapi kejutan dalam hidup, jangan berharap hidup ini kembali seperti sedia kala. Sebaliknya, tunggulah Tuhan untuk mengejutkan kita di sana. Secondly, do not expect life to return to the way it was. Instead, expect and wait for God to surprise us there, not here. Ingat, Dia dapat melakukan dan memberikan sesuatu yang baru dan lebih baik di sana. Remember, He can make something good along the way. Dan terakhir, jangan paksa maju. Sebaliknya mundurlah. Do not push our way forward. Instead, just step back. Ingat, waktu kita mundur, Tuhan akan maju. Dia akan mewujudkan rencananya dan Dia akan dimuliakan. When we step back, God will step forward. He will accomplish His plan and He will be glorified. Untuk mengakhiri, saya mau membagikan perenungan ini. To end this message, let me share this final thought. Dalam bukunya Yesus, Chuck Swindoll mengomentari tentang pengorbanan Maria dan Yusuf untuk membawa Yesus lahir di dunia ini. In his book, Jesus, commenting on the sacrifices that both Mary and Joseph had to make to bring Jesus into the world, Pastor Chuck Swindoll keenly observes ini. Sebetulnya, hidup ini seperti panggung, di mana di atas panggung ini, drama Nazaret, kelahiran Yesus, dimainkan.
In some way or another, each life is a stage on which the drama of Nazareth plays out. Kita kadang harus menanggung konsekuensi, baik itu adil ataupun tidak adil, yang ditimbulkan oleh dunia yang salah ini. We justly and unjustly suffer the consequences of a world given over to wrongdoing. Ini saya kira pernah kita alami. I'm sure you all have gone through this. You suffer the consequences of somebody else's action, and you really think it was unfair. Tapi ini kesimpulannya Chuck Swindoll. But then he concludes, obedience to God requires great sacrifice. Untuk menaati Tuhan dituntut pengorbanan yang besar. Saudara, kata besar benar-benar menarik perhatian saya. The word great caught my attention. Untuk menaati Tuhan dituntut bukan pengorbanan yang kecil atau yang setengah-setengah, tapi yang besar. Obedience to God requires not small, not medium, but great sacrifice. Kita akan nanti belajar dan melihat ternyata saudara, upacara pentahiran yang Paulus harus jalani ini ternyata tidak ada artinya dengan apa yang akan nanti dialaminya. Yaitu dia akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan kemudian dipenjarakan sampai akhirnya dia meninggal dunia. We shall see later that after this purification ritual, Paul was arrested by a mob, which led to his long-term imprisonment and death. Jadi saudara, benar-benar upacara pentahiran ini nih nggak ada apa-apanya dibanding dengan penderitaan yang nantinya harus dijalaninya. So you see, it turns out that the sacrifice he made to participate in this purification ritual was nothing compared to what he eventually suffered. Singkat kata, ritual ini hanyalah introduction, pendahuluan akan apa yang akan harus dilaluinya nanti. This ritual sacrifice was merely a prelude, a foretaste of what was to come. Jadi ingat saudara, pengorbanan yang besar dituntut Tuhan. Tapi jangan lupa, kejutan yang besar sedang menunggu kita. Dan selalu ingat, Allah yang besar, yang berkuasa, memegang kendali. A great sacrifice is required. But remember, a great surprise is also awaiting. And lastly, always remember, a great God is in charge. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. We thank you, Heavenly Father, that today you have given us this opportunity to listen to you. Biarlah kami jalani hidup kami taat dan bersedia membayar ketaatan kami. We pray, may you help us obey you and be willing to pay greatly to obey you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih Pastor Paul. Kadang kalau surprise sudah terjadi kita bisa ketawa ya. Saya ketawa karena saya ingat anak saya. The biggest surprise is my child. Waktu saya sebelum lagi hamil, saya minta sama Tuhan, saya mau anak yang kalem, yang bisa duduk diam. Kalau saya lagi kerja dia nyanyi Jesus Love Me gitu kali ya.
Terus juga kalau misalnya saya bilang no candy, dia bilang oh thank you mama, I love you gitu. But unfortunately that's not the case. My daughter is a very active one. Saya pernah kehilangan anak saya di rumah, semua dikunci. Bilang mama, dia mana? Saya cari, taunya ada di pintu, di ceiling. Dia naik, nggak bisa turun lagi. So jadi I think both of me and my husband learned that we have to be a student of our child. Tuhan, it will be a surprise. We don't know what she will be, but it will be beautiful. Tuhan punya rencana is wonderful. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Indah. Mari kita nyatakan dengan iman. Like when we sing the song, let's declare it as our faith that He knows and He cares. Sungguh indah. Kemana kamu?
kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Tuhan sudah baik dalam hidup kita, Dia memelihara hidup kita. Let's bring our offering of thanksgiving to Jesus. He's been a good shepherd to us. Mari saya undang usher untuk maju ke depan. I would like to invite all the ushers to come forward. Thank you, usher. Bisa minta kesediaan Pak Thomas untuk bawa dalam doa. Bapak, kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan sebagian daripada apa yang telah Engkau berikan kepada kami, biar kami boleh memberikan juga dengan pengucapan syukur yang luar biasa, karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau tetap dan memberkati dan memelihara kami, tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala perkara biar kami boleh mengucap syukur hanya kepadamu saja. Kami kembalikan segala puji syukur kami kepadamu, dan kiranya Engkau berkati kami juga dengan kelimpahan-Mu di hari-hari yang datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita ingin menutup ibadah kita nyanyikan My Father Watches Over Me. You're never alone. Don't think that nobody cares. He cares. My Father watches over me. Trust
menerima berkat Tuhan, let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya ingin membacakan pengumuman. Yang pertama, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Yang kedua, terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat datang untuk saudara yang baru datang pertama kali beribadah di gereja kami. Kami mengundang saudara untuk datang kembali. Ada kiranya yang di sebelah kanan saya yang baru pertama kali datang? Sebelah kiri? Oh, sorry. Selamat datang. Bisa tahu namanya siapa? Linda? Endang. Endang sama siapa suaminya? Michael. Sama satu lagi siapa? Matthew. Selamat datang. It's really nice to have you. Kalau belum ada gereja, kami undang untuk if you don't have a church, please come and join us again next week. Selamat ulang tahun untuk Revi Sepang 16 Mei, Reni Ase 16 Mei, Cindy Lip 20 Mei, Antoni Arif 22 Mei, sama Tony Minato 22 Mei. Kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu sudah tercantum di buletin. Dan juga untuk yang melayani minggu depan, tolong diperhatikan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami surga, Tuhan Bapa-Mu besar. Our Father in heaven, your blessing is big for us, Lord. It's new every morning, Lord. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan juga untuk kesempatan kami boleh memuji-Mu. Terima kasih, thank you Lord, that we have this opportunity to listen to your word. And also this opportunity to praise you together as a church. Tuhan berkatilah orang yang sudah menyediakan makanan. Sehabis ini Tuhan kami akan menikmati makanan dan bersama-sama Tuhan berbicara dan mengenal satu sama lain. Lord, please bless those who already prepare the food. After this we're going to enjoy the food and maybe get to know more of each other, Lord. Tuhan, biarlah semua yang kami akan katakan boleh memberkati satu sama lain. Lord, please bless our conversation and let our words be edifying for each other, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai.